Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan dan makannya. Berikut ini ialah siklus sistem pencernaan pada ikan. Feses. Makanan akan masuk ke dalam mulut lalu akan melewati faring. Tujuannya untuk menyaring dan membuang makanan yang tidak akan dicerna. Makanan lalu melewati esofagus yang di dalamnya dibantu lendir untuk memudahkan makanan ditelan. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung tempat makanan ditampung. Setelah itu, makanan masuk ke usus untuk penyerapan nutrisi makanan. Setelah nutrisi makanan diserap, makanan masuk rektum untuk penyerapan air dan ion. Yang terakhir, sisa makanan akan dibuang melalui anus. Itu tadi siklus sistem pencernaan pada ikan. Kita lanjut untuk organ-organ sistem pencernaan pada ikan. Jadi dua kelompok, yaitu ikan karnivora dan ikan herbivora. Dan juga terdapat dua kelenjar pada sistem pencernaan. Yang pertama kelenjar pankreas dan yang kedua kelenjar hati. Selain itu juga terdapat beberapa organ pencernaan pada sistem pencernaan. Organ yang pertama adalah mulut. Pada mulut ikan karnivora terdapat gigi taring yang berfungsi untuk mencabik makanannya yang berupa daging sehingga menjadi pencernaan secara mekanik. Sedangkan pada ikan herbivora memiliki jenis gigi yang tumpul dan halus sehingga makanan yang masuk tidak mengalami pencernaan secara fisik maupun kimiawi. Di bagian belakang mulut terdapat ruang disebut dengan rongga mulut yang berhubungan langsung dengan segmen faring. Secara anatomis, organ yang terdapat pada rongga mulut adalah gigi, lidah, dan organ pelatin. Permukaan rongga mulut diselimuti oleh lapisan sel permukaan epitelium yang berlapis. Pada lapisan permukaan terdapat sel-sel pelapis lendir, yaitu mukosit untuk mempermudah masuknya makanan. Kemudian, organ yang kedua adalah faring. Faring berfungsi sebagai penyaring makanan. Penyaringan dilakukan oleh tapis insang. Hasil penyaringan yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan melalui celah-celah insang. Selanjutnya, makanan akan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan. Di sini akan terjadi gerakan peristaltik yang dibantu oleh lendir untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Selanjutnya, makanan akan menuju lambung. Pada ikan karnivora, lambung merupakan tempat pencernaan mekanik dan kimiawi. Dinding lambung tersusun atas otot-otot yang membantu memecahkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dan terjadi gerak peristaltik, sehingga makanan bercampur dengan jalan lambung yang ditransmisikan oleh dinding lambung yang bersifat asam. Asam lambung ini berperan sebagai pembunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Makanan yang sudah dicampurkan oleh enzim dengan bantuan otot lambung akan berubah menjadi liur atau kim. Sedangkan pada ikan herbivora hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, di mana getah lambung yang bersifat asam mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin dan permukaan lambung dilapisi oleh sel mukus sebagai pelindung dinding lambung dari kerja HCl. Pada ikan herbivora, makanan yang di lambung belum tentu menjadi kim. Pada ikan herbivora terdapat bagian khusus lambung yang hanya dimilikinya, yaitu gizzard, yang merupakan bagian otot lambung, memiliki fungsi untuk menggiling makanan seperti halnya kerikil yang dapat menggerus makanan. Pada organ ini terjadi pencernaan secara mekanik sehingga menghasilkan kim. Adanya gizzard ini dikarenakan makanan dari ikan herbivora adalah berupa tumbuhan yang lebih sulit untuk dihancurkan, karena tumbuhan memiliki knighting cell, lain halnya dengan ikan karnivora yang memakan daging.
Selanjutnya, makanan akan teruskan ke pilorus. Pilorus berfungsi mengatur pengeluaran kim sedikit demi sedikit dari lambung menuju usus. Berfungsi mengatur pengeluaran kim sedikit demi sedikit dari lambung menuju usus. Pada pilorus terjadi penebalan lipid yang alat meningkat yang menyebabkan pembentukan saluran. Pada pilorus terjadi proses penyerapan dan enzimatik dengan menggunakan kelenjar pankreas dan enzim. Kim dari pilorus diberikan ke usus sementara otot pilorus yang mengarah ke lambung akan relaksasi jika terjadi kim yang menyebabkan. Sebaliknya, otot pilorus yang mengarah ke usus akan berkontraksi mengeluarkan jika tersentuh kim. Dengan cara ini, kim melewati pilorus segumpal demi segumpal menuju usus. Selanjutnya adalah usus. Pada organ ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Pada dinding usus terdapat jonjot usus atau biasa disebut dengan villi. Villi ini memiliki fungsi untuk memperluas daerah penyerapan pada usus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Kemudian, sisa-sisa sari makanan hasil dari penyerapan di usus akan dicerna dan dikeluarkan melalui organ berikutnya yang disebut dengan anus dalam bentuk feses. Berikut ini adalah letak bagi anus itu sendiri. Bagian ini terletak di belakang sirip ventral dan terdapat di depan sirip anal. Terdapat juga dua kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan. Kelenjar pencernaan berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang membantu proses penghancuran makanan. Enzim pencernaan dihasilkan oleh ikan karnivora dan ikan herbivora berbeda. Pada ikan karnivora menghasilkan enzim pemecah protein, sedangkan ikan herbivora menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas yang terdapat pada pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni proktase seperti tripsin dan karbohidrase seperti amilase dan lipase. Selanjutnya, kelenjar hati. Hati berfungsi untuk mensekresikan empedu yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan lemak dan glikogen. Selain itu, empedu juga berisikan garam empedu, pengembang lemak yang membantu dalam perubahan keasaman lambung menjadi netral dalam usus. Nah, itu tadi sistem pencernaan pada ikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.